Apakah Bu Wahyu ada waktu untuk saya sharing di sini? Monggo silahkan Bu Siti, mau sharing apa? Oh iya, saya ingin sharing tentang pembelajaran saya di kelas, Bu. Kalau Bu Wahyu kan ini memegang kelas di kelas 1 ya, saya kan Ya, di anak TK. Mungkin nanti pergeseran di kelas TK sama di kelas 1 itu ada hubungannya gitu, Bu. ya. Oke, monggo silahkan bercerita. Tapi sebelumnya dari pembicaraan kita ini nanti, Bu Siti mau mengharapkan apa nih? Eh, Tujuan saya sharing ini tentang pembelajaran saya di kelas, Bu. Tujuannya untuk mencapai apa ya pembelajaran yang maksimal di kelas saya nanti. Betul, Bu. Eh, Anak-anak saya merasa anak-anak itu malas mendengarkan dan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Padahal menurut saya apa yang saya sampaikan itu sudah semaksimal mungkin untuk pembelajaran. Tapi anak-anak masih tidak fokus dalam pembelajaran apa yang saya berikan, Bu Wahyu. Baik, jadi permasalahan Bu Siti ini permasalahan di dalam kelas ya. Iya, Nah, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan siswa itu seperti itu? iya. Kalau menurut saya kan Bu Wahyu ya, siswa itu malas belajar dan bosan, Bu. Terus kalau pembelajaran itu anak-anak ramai sendiri, terus malah bermain dengan alat peraga yang ada di sekitarnya. Padahal saya sudah memberikan apa ya kayak teguran, terus kayak ice breaking seperti itu, Bu. Terus tapi anak-anak itu tidak gimana ya, Bu, tidak bisa fokus sepenuhnya gitu loh, Bu, sama pembelajaran yang saya berikan. Ya, sebenarnya sudah bagus ya dikasih ice breaking, terus sudah dikasih teguran, sebenarnya sudah bagus. Iya, Mungkin dalam pembelajaran Bu Siti menggunakan media atau metode apa sih sebelumnya? iya. Kalau di sekolah saya kan biasanya ada lembar kerja ya, Bu ya. Namanya LKA, lembar kerja anak. Mungkin karena selalu memakai lembar kerja anak, itu anak mungkin merasa bosan kali ya, Bu. Seperti Ya, itu, Bu. oh iya, sebenarnya sudah bagus ya menggunakan LKA. Terus biasanya menggunakan metode apa? Iya, biasanya juga pakai metode eh, pakai area sudah pernah, terus kelompok juga metodenya lembar kerja tadi, terus selain itu eh, apa ya pokoknya sesuai dengan minat anak ngoten Bu. Tapi kadang ada sebagian anak yang mau, ada sebagian yang tidak ngoten Bu. Oke. Terus Bu Siti biasanya menggunakan sumber belajar apa sih? Sebelumnya kan pakai buku-buku gitu ya Bu, tapi nanti rencananya saya akan eh, mengembangkannya lagi ngoten Bu. Kalau dari buku nanti bisa pakai APE-nya dari kertas atau dari barang bekas, nanti bisa dikembangkan lagi menjadi bahan apa alam, ngoten bisa pakai daun, bisa lain-lain Bu. Ya, sebenarnya udah bagus ya pembelajarannya. Cuman saya mau tanya lagi nih, untuk buku itu dapat menghambat eksplorasi murid apa tidak sih? Sebenarnya iya Bu bisa karena dari buku kan hanya itu saja, tapi kalau kita pakai YouTube atau pakai laptop. Kalau laptop kan biasanya kalau rekaman dari rumah, maksudnya nggak pakai kuota internet ya Bu. Gitu Iya. bisa bisa memperluas jangkauan anak-anak, ngoten Bu. Ya, sebenarnya sumber belajarnya sudah bagus nggih. Terus membuat siswa lebih bereksplorasi seperti itu nggih. Jadi kan semakin banyak referensi, semakin baik juga kan. Nah, jadi Iya. sekarang rencana Bu Siti apa? Nah,
rencana saya nanti selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan menggunakan YouTube, dengan membawa proyektor di kelas. Mungkin itu akan bisa membuat anak-anak lebih tertarik, lebih fokus lagi dengan saya, Bu. Iya, bagus sekali, Bu. Kemudian nanti rencana ke depannya nih, rencana ke depan dari Bu Siti ini apa? Rencana saya dengan menggunakan proyektor yang lebih bagus, yang lebih, kalau bahasa sekarang itu lebih kekinian ya Bu ya. Itu menurut saya nanti anak-anak pasti akan mau mendengarkan apa yang saya sampaikan untuk pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Semoga apa yang direncanakan oleh Bu Siti ini dapat terrealisasi dengan baik. Nah, Amin. ya. Kemudian untuk merealisasikan rencana dari Bu Siti ini, siapa yang dapat membantu proses dari rencana Bu Siti ini? Iya, sebelumnya kan nanti saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, itu paling utama. Setelah kepala sekolah menyetujuinya, saya akan mengajak rekan sejawat saya di sekolahan nanti bisa membantu untuk memasak alat bahan yang akan diperlukan nanti, Bu. Nah, baik, bagus sekali Bu Siti. Nampaknya Bu Siti sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Siti ya. Tadi kan permasalahannya di kelas untuk siswanya tidak kurang aktif seperti itu, nggih. Iya. Baik. Terus sekarang perasaan Bu Siti bagaimana setelah kita melakukan percakapan pada siang hari ini? Alhamdulillah ya Bu. Tadi kan sebelum saya sharing sama panjenengan, menurut saya itu harus bagaimana ya, trik apa lagi ya yang akan saya lakukan untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak gitu Bu. Dan setelah saya sharing dengan Bu Wahyu, alhamdulillah saya senang saya mendapatkan solusi dari Bu Wahyu dan juga dari diri saya sendiri Bu. Ya. Baik Bu, masih ada yang kita bahas lagi? Sepertinya sudah Bu. Sebelumnya saya terima kasih sekali ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk mendengarkan sharingan saya Bu Wahyu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga rencana ke depannya diberikan kelancaran dan keberhasilan ya Bu Siti. Amin. Untuk itu saya mau pamit ya Bu Wahyu. Iya. Permisi. Iya. Baik. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Bu Siti, saya mau bercerita nih, Bu Guru. Sebelumnya saya mengganggu nggak ya? Oh, enggak Bu. Alhamdulillah saya lagi luang. Ada apa ya Bu? Baik, Bu Siti, saya mau cerita nih tentang permasalahan saya di kelas. Saya itu kan awalnya guru kelas 2. Kemudian untuk tahun ini saya diamanahi untuk mengajar di kelas 1. Nah, Ya. seperti yang kita ketahui, kalau di kelas 2 itu kan anak sebenarnya sudah mapan, seperti itu dia sudah bisa membaca, menulis seperti itu. Kemudian kalau saya di kelas 1 ini, permasalahan saya itu siswa itu kan bertransisi dari TK ke SD. Terus sedangkan waktu anak-anak di TK itu kan masih banyak bermain, bernyanyi, seperti itu. Ya, benar sekali Bu. Setelah saya masuk ke kelas, saya itu merasa pembelajaran saya itu kurang menarik dan membuat siswa itu kurang aktif seperti itu, Bu. Jadi kan saya merasa kurang kurang tepat dalam memberikan pembelajaran. Iya, iya. Bu Wahyu, sebelumnya percakapan kita ini sebenarnya nanti apa ya tujuannya? Saya berharap nanti dari percakapan kita ini, saya akan menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Iya, iya. Terus kira-kira yang membuat penilaian Bu Wahyu anak-anak itu kurang apa? Ya
Bu menurut Bu Wahyu? Kurang aktif. Oh iya iya. Ya, siswa itu kan kurang aktif itu kan karena mungkin metode yang saya berikan itu kurang menarik, terus kurang mengajak siswa untuk lebih aktif lagi, kurang komunikatif mungkin seperti itu, Bu. Iya iya. Terus Bu, menurut Bu Wahyu kira-kira anak-anak Bu Wahyu itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Bu Wahyu berikan saat ini? Eh, Mungkin cenderung lebih kurang menarik seperti itu ya, Bu ya. Hmm, ya. Terus biasanya Bu Wahyu itu memakai media apa toh dalam pembelajarannya sehari-hari? Sebenarnya biasanya saya menggunakan media buku paket, Ya. kemudian saya juga menggunakan metode ceramah seperti itu karena siswa kelas 1 itu kan lebih cenderung belajar untuk membaca dan menulis. Jadi Iya iya. saya menggunakan menggunakan media buku paket dan menggunakan metode ceramah. Seperti itu, Bu. Iya iya. Jadi Bu Wahyu, bisa saya simpulkan, menurut saya Bu Wahyu itu bisa berpikir secara lain tidak untuk meningkatkan semangat anak-anak di kelasnya Bu Wahyu saat ini? Mungkin saya akan Mungkin bisa, Bu. Saya akan mencoba untuk mencari atau mencari referensi dari Ya, internet mungkin. oh iya bagus bagus. Selain itu Bu, Ya, saya akan coba untuk menggunakan media-media yang bisa membuat aktif siswa. Contohnya seperti kartu yang ditambah di papan tulis, kemudian menggunakan media-media YouTube, audiovisual gitu, Bu. wah banyak sekali ya solusinya Bu Wahyu. Dari apa yang sudah Bu Wahyu sampaikan kepada saya, kira-kira apa yang akan Bu Wahyu lakukan di kemudian nanti untuk menambah semangat anak-anak untuk belajar di Ya, kelasnya Bu Wahyu? saya akan mencoba membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyesuaikan dengan karakteristik siswa yang berbagai macam. Kemudian saya akan menggunakan media dan metode yang bisa mengajak siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, bagus ya. Terus kira-kira komitmen apa yang akan Bu Wahyu lakukan nanti? Mulai saat ini, setelah nanti Bu Wahyu menyampaikan apa adanya Bu Wahyu ini? Ya. Baik, mungkin komitmen saya nanti untuk kedepannya saya akan mencoba untuk lebih memper lebih memberikan siswa pembelajaran dengan media dan metode yang lebih baik, menarik, dan mengajak siswa untuk lebih aktif. Seperti itu, Bu. Untuk mewujudkan pembelajaran yang seperti itu Bu Wahyu, siapa yang akan membantu Bu Wahyu nantinya? Ya, untuk mewujudkan cita-cita saya nanti, saya akan berkolaborasi atau mencari atau mencoba untuk sharing dengan yang pertama dengan kepala sekolah, kemudian yang kedua dengan rekan sejawat seperti itu, Bu. Oh iya, menurut saya yakin Bu Wahyu bisa menjalankannya dengan baik dan Bu Wahyu juga sudah ada solusi. Bagaimana perasaan Bu Wahyu sekarang setelah menceritakan isi hatinya Bu Wahyu terhadap saya, kepada saya? Saya setelah pembicaraan kita ini, saya merasa lebih tenang, terus lebih lega, nggih, karena saya kan sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oh iya, alhamdulillah ya Bu Wahyu. Ya, Saya ikut senang Bu Wahyu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri ya Bu. Saya iya. hanya itu menambahkan dan ikut sharing saja. Seperti itu Bu Wahyu. Apakah Bu Wahyu sudah cukup? Eh, Sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas sarannya. Setelah pembicaraan ini, saya sudah mendapatkan solusi apa yang saya inginkan. Seperti itu, Bu.
Ya, sama-sama Bu Ayu. Baik, terima kasih.